Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sabilarang kita dengan NIM 231046 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposit. Pertama-tama, pengertian komposit itu sendiri. Komposit adalah bahan yang terdiri dari dua atau lebih bahan yang berbeda yang digabungkan bersama untuk menciptakan sifat-sifat yang unik dan lebih baik daripada masing-masing bahan komponennya secara terpisah. Ada pula struktur material komposit. Struktur material komposit adalah struktur yang terdiri dari dua jenis material atau lebih, kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan dengan tujuan agar memiliki kekuatan yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih kuat untuk memikul tekanan dibandingkan hanya dengan mengandalkan satu material saja. Struktur komposit sendiri memanfaatkan sifat fisik dan mekanik masing-masing bahan yang digunakan, sehingga dari sifat tersebut akan diperoleh berbagai kelebihan tertentu dibandingkan dengan bahan yang membentuknya. Sifat-sifat material komposit tidaklah harus sama, tidak pula harus sejenis, namun masing-masing material memiliki kekuatannya tersendiri. Untuk contoh struktural komposit di sini saya menggunakan fabricated sandwich panel. Yang ketiga, ada sejarah dari komposit itu sendiri. Pada tahun 1200-an, bangsa Mongol menemukan busur komposit pertama yang terbuat dari kombinasi kayu, tulang, urat sapi, tanduk, dan sutra yang diikat dengan resin pinus alami. Pada tahun 1800-an, revolusi kimia mengubah perkembangan komposit. Resin sintetik baru diubah dari wujud cair menjadi padat dalam bentuk struktur molekul ikatan silang menggunakan proses yang dikenal sebagai polimerisasi. Pada tahun 1900-an, kemajuan kimia mendorong perkembangan plastik. Bahan seperti vinil, polistiren, fenolik, dan polyester dibuat dan diperlukan penguatan untuk memberikan kekuatan dan kekakuan. Selanjutnya, pada tahun 1930-an, perkembangan resin yang masih digunakan sampai sekarang ini. Pada tahun 1935, Owens Corning memperkenalkan serat kaca pertama dan meluncurkan industri fiber reinforced polymer atau bisa disebut juga sebagai FRP. Lanjut pada tahun 1940-an, selain sifat kekuatan terhadap beratnya yang tinggi, ahli kimia mengetahui bahwa komposit fiberglass transparan terhadap frekuensi radio. Hal ini menyebabkan adaptasi komposit untuk kubah radar dan peralatan elektronik lainnya. Pada tahun 1950-an, inovasi manufaktur berlanjut dengan pengembangan pultrusion, pencetakan kantong vakum, dan penggulungan filamen skala besar. Komposit ini terus menemukan aplikasinya hingga saat ini. Pada tahun 1960-an, serat karbon meningkatkan rasio kekuatan dan kekakuan pada bagian termoset untuk digunakan dalam lebih banyak aplikasi seperti dirgantara otomotif, barang olahraga, dan barang konsumsi. Pada tahun 1970-an, polietilen dengan berat molekul yang sangat tinggi baru bergabung dengan serat canggih lainnya yang digunakan dalam terobosan, dalam komponen ruang angkasa, pelindung struktural dan pribadi, peralatan olahraga, perangkat medis, dan aplikasi lainnya. Pada tahun 1990-an, material komposit menjadi lebih umum di bidang manufaktur dan konstruksi. Sebagai pengganti material tradisional yang hemat biaya seperti logam, termoplastik, rekayasa, dan transportasi. Dan yang terakhir, pada masa depan, perusahaan khusus seperti perusahaan komposit dirgantara akan mendapat tempat di industri ini. Dua aplikasi yang terus mengalami pertumbuhan. Ada pula metode pembuatan komposit. Metode pembuatan komposit ini, proses pembuatan kompositnya yang pertama, tahap penting dalam produksi komposit karena ini mempengaruhi performa dan kualitas akhir produk. Dalam pembuatan komposit, dua atau lebih bahan yang memiliki sifat yang berbeda dikombinasikan untuk membentuk suatu material baru yang memiliki sifat yang lebih baik dibandingkan dengan bahan tunggal. Di sini ada 3 metode pembuatan komposit. Yang pertama ada metode cetak, metode semprot, dan metode infusi.
Pada proses pembuatan komposit, setelah bahan-bahan komposit dikombinasikan, produk komposit harus diproses untuk memperkuat kinerja produk. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti pengeringan, pemanasan, atau penekanan. Proses ini bertujuan untuk memperkuat ikatan antar bahan dan memperbaiki sifat mekanik produk. Sifat-sifat komposit yang pertama, dia memiliki kekuatan, kekakuan, ringan, ketahanan terhadap korosi, ketahanan terhadap suhu tinggi, ketahanan terhadap radiasi, dan yang terakhir isolasi listrik. Jenis-jenis komposit yaitu ada particulate composite material, ada fibrous composite material, dan ada structural composite material. Ada pula metal matrix composite, ceramic matrix composite, polymer matrix composite. Pengaplikasian komposit seperti dalam kehidupan keseharian yaitu plastik. Plastik yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah jenis termoplastik karena dapat didaur ulang. Termoplastik yang sering digunakan dalam industri adalah polipropilen, polietilen, polivinil kloride, dan poliestiren. Antara aplikasi komposit secara luas dimanfaatkan dalam bidang otomotif, elektronik, industri konstruksi, industri mekanik, pengangkutan, kelautan, dan sebagainya. Pengaplikasian komposit itu sendiri terdapat 4, yaitu di bidang industri kereta, bidang elektronika, dan bidang industri penerbangan. Kelebihan komposit itu sendiri yaitu memiliki kekuatan yang tinggi, tahan terhadap deformasi, tahan terhadap suhu tinggi, tahan terhadap abrasi, berat yang relatif ringan, dan yang terakhir dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan ukuran. Selain ada kelebihan dari komposit itu sendiri, komposit juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu material komposit harga yang relatif mahal karena terdiri dari bahan-bahan serat alam, di mana serat yang dihasilkan dari tumbuhan atau hewan, sedangkan serat sintetis adalah serat yang dihasilkan melalui proses sintetis kimia. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.